Selamat datang di dunia wingit. Getaran dari ponsel, juga suara notifikasi yang kencang berkali-kali dimatikan oleh Naura, tapi tetap saja ponselnya menyala lagi. Naura mengucek matanya lalu melihat ke sudut dinding, rupanya sudah pukul 12 malam. Dia menguap, lantas memeriksa ponsel yang telah berulang kali membangunkannya. Siapa sih jam segini telepon? Kayak gak ada waktu lain aja. Naura sedikit menggerutu. Dia memang sangat kelelahan hari ini. Ini adalah hari pertama dia datang bulan dan tadi sore sepulang dari job merias anak-anak TPQ YG perform di acara keagamaan. Naura merasa sangat ngantuk lalu tidur. Dia lupa tak mencuci darah haidnya. Dia lupa tak mandi. Lupa tak membersihkan diri lalu tidur. Di saat Naura masih mengumpulkan kesadarannya, ponsel berbunyi lagi. Ada telepon dari nomor yang aneh. Siapa nih yang telepon? Bukan nomor lokal kayaknya. Tapi akhirnya Naura tetap mengangkat ponselnya. Halo, dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu? Naura menunggu jawaban. Dia kebelet ingin pipis, tapi si penelpon tak juga merespon. Siapa ini? Kalau gak ada yang penting aku matikan ya. Ujarnya tapi sedetik kemudian orang di seberang telepon berbicara. Saya mau dirias. Saya mau menikah, katanya. Kata-kata singkat itu membuat Naura tertegun sejenak. Maksudnya Mbak mau pakai jasa saya? Boleh, boleh. Atas nama siapa? Kapan acara pernikahannya? Tanya Naura. Minggu depan, hari Jumat. Naura lagi-lagi tertegun. Dia segera mengecek jadwal jobnya. Ternyata hari Jumat kosong. Tapi, dia kerasa aneh. Beneran Mbak hari Jumat nikahnya? Tanya Naura. Ya, jawab wanita itu pendek. Naura pun meminta nama dan alamat lengkap milik si penelpon. Naura berusaha fokus mendengarkan karena suara penelpon sangat halus. Kecil, sulit didengar. Baik, Mbak Hamiah ya. Baiklah minggu depan saya dan asisten saya ke rumah Mbak pagi-pagi ya. Deal. Akhirnya Naura setuju merias calon pengantin wanita itu. Dan, setelah itu dia segera masuk ke kamar mandi untuk menyelesaikan hajatnya. Namun, Naura lupa atau bisa jadi karena terlalu lelah. Naura lupa tak membersihkan bekas pembalutnya. Besok ajalah. Aku capek. Dia pun kembali tidur tanpa sadar bahwa ada yang aneh dari penelpon tadi. Dan Naura tak pernah tahu, entah apa yang akan terjadi hari esok. Sejak malam panggilan telepon itu, hidup Naura terasa sedikit bergeser, seolah ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya tanpa ia sadari. Hari pertama setelah menerima job dari Hamiah, Naura masih merasa biasa saja. Ia bahkan sempat senang karena akhirnya ada jadwal kosong yang terisi. Baginya, pekerjaan adalah rezeki yang tidak boleh ditolak. Apalagi menjadi perias pengantin bukan sekadar pekerjaan, itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, malam harinya, tubuh Naura terasa aneh. Padahal sejak sore, ia sudah beristirahat. Ia sedang haid dan biasanya di masa seperti itu tubuhnya mudah lelah. Tapi kali ini berbeda. Bukan sekadar capek, melainkan seperti energi di dalam tubuhnya disedot perlahan. Ia tertidur lebih cepat dari biasanya. Dan disitulah mimpi pertama datang. Naura berdiri di sebuah jalan panjang yang dipenuhi kabut putih. Tidak ada rumah, tidak ada suara kendaraan. Hanya langkah kakinya sendiri yang terdengar samar. Di kejauhan, seorang perempuan berjalan mendekat. Perempuan itu cantik. Sangat cantik. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang menjuntai, dan gaun putihnya bergerak pelan tertiup angin yang tak terasa. Senyumnya lembut, membuat Naura merasa tenang. Perempuan itu terus berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin dekat, sampai wajah mereka hampir berhadapan. Dan tiba-tiba, senyum itu menghilang. Wajah perempuan itu berubah pucat kebiruan. Matanya menghitam, bibirnya pecah-pecah, dan bekas luka panjang terlihat di pelipisnya seperti bekas benturan keras. Perempuan itu membuka mulut. Namun bukan suara yang keluar, melainkan aroma melati yang sangat tajam. Naura terbangun dengan napas terengah-engah. Jam menunjukkan pukul 02.17 dini hari. Kamar terasa dingin. Padahal kipas angin mati. Naura duduk di ranjang sambil mengusap wajahnya. Dadanya berdebar keras. Cuma mimpi, gumamnya.
mencoba menenangkan diri. Ia kembali tidur. Namun sejak malam itu, mimpi tersebut terus berulang. Hari kedua, Naura mulai merasa pelupa. Ia mandi pagi seperti biasa, lalu mencuci pembalut bekas sebelum dibuang. Itu kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak kecil. Tapi entah mengapa, setelah mencuci, ia malah meletakkannya di tong sampah kamar mandi, dan lupa membuangnya keluar rumah. Padahal biasanya ia sangat teliti soal kebersihan. Sore harinya, Sari, tetangga sekaligus asistennya, datang membawa beberapa katalog make-up. Sari berhenti di depan kamar mandi. "Ra, ini kok belum dibuang?" tanyanya sambil menunjuk tong sampah. Naura mengerutkan dahi. "Apa?" "Ini loh, pembalutnya." Naura terdiam. Ia sama sekali tidak ingat meninggalkannya di sana. "Oh, iya ya, lupa." Sari menatapnya lama. "Capek banget ya kamu akhir-akhir ini." Naura hanya tersenyum tipis. "Iya, mungkin." Padahal dalam hati, ia sendiri merasa aneh. Ia tidak banyak kerja minggu ini, tapi tubuhnya terasa seperti habis merias 10 pengantin sekaligus. Hari ketiga, Naura mulai sering melamun. Ia duduk di depan meja rias, memegang kuas make-up tanpa bergerak. Pandangannya kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar orang lain. Beberapa kali Sari harus memanggilnya lebih dari sekali. "Naura." "Hah? Iya. Kamu tuh kenapa sih? Dari tadi aku ngomong gak nyaut." Naura menggeleng pelan. "Gak tahu, kayak ngantuk terus." Padahal ia tidur cukup. Anehnya, setiap sore menjelang maghrib, matanya terasa berat sekali. Tubuhnya seperti dipaksa untuk tidur. Padahal sejak kecil ia selalu diingatkan orang tuanya untuk tidak tidur di waktu itu. Tapi minggu itu, ia hampir selalu tertidur. Dan setiap kali bangun, kepalanya terasa pusing. Hari keempat, mimpi itu kembali datang. Kali ini lebih jelas. Perempuan dalam gaun putih berdiri di depan cermin rias. Wajahnya belum didandani. Ia memandang Naura melalui pantulan cermin. Bibirnya bergerak pelan. "Mbak, aku mau cantik." Suara itu lembut sekali. Hampir seperti bisikan angin. Naura dalam mimpi mengambil kuas make-up. Namun saat ia menyentuh wajah perempuan itu, kulitnya terasa sangat dingin. Seperti menyentuh batu. Naura tersentak bangun. Kali ini aroma melati benar-benar tercium di kamar. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada bunga. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendiri. Dan sunyi malam. Bulu kuduknya meremang. Hari kelima hingga ketujuh berlalu dengan perasaan ganjil yang sama. Naura semakin mudah lelah. Ia sering lupa menaruh barang. Kadang berdiri lama tanpa sadar apa yang sedang ia lakukan. Sari akhirnya tak tahan melihat perubahan itu. "Ra, kalau kamu sakit atau kecapean, mending job Jumat itu dibatalin aja." Naura langsung menggeleng cepat. "Jangan. Aku nggak pernah batalin klien. Tapi kamu kelihatan beda." Naura tersenyum, mencoba terlihat kuat. "Ini cuma PMS sama haid aja kali." Sari tidak menjawab. Entah kenapa, sejak mendengar nama Hamiah, hatinya selalu terasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Dan setiap malam sebelum tidur, Naura selalu merasa seolah ada seseorang berdiri di depan pintu kamarnya. Menunggu, dengan sabar. Sampai hari Jumat tiba. Langit masih gelap ketika alarm ponsel Naura berbunyi pukul 03.30 dini hari. Suaranya memecah kesunyian rumah yang masih terlelap. Naura membuka mata perlahan. Tubuhnya terasa berat, seperti belum benar-benar beristirahat meski sudah tidur cukup lama. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Hari ini hari kerja, hari pernikahan Hamiah. Entah kenapa, sejak membuka mata, dadanya terasa sedikit sesak. Bukan sakit, hanya perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Naura segera mandi, lalu mengenakan pakaian kerja hitam sederhana. Ia merapikan koper makeup besar berisi foundation, brush, hairspray, bulu mata, hingga aksesoris sanggul. Pukul 04.00, suara motor berhenti di depan rumah. Sari datang. "Udah siap, Ra?" tanya Sari sambil menguap kecil.
Naura mengangguk. Gas aja, katanya akad jam 8. Mereka mengangkat koper make up ke motor. Udara subuh terasa dingin menusuk kulit. Jalanan desa masih sepi, hanya sesekali terlihat lampu rumah warga yang baru menyala. Perjalanan menuju alamat Hamiah memakan waktu sekitar 30 menit. Jalanan semakin menyempit ketika mereka keluar dari desa Naura. Pohon-pohon tinggi berdiri di kiri kanan jalan, menciptakan bayangan gelap yang bergerak mengikuti lampu motor. Sari beberapa kali memeluk tas make up di pangkuannya. Ra, kamu hafal jalannya? Tanya Sari. Naura melirik catatan di ponselnya. Iya, tinggal lurus terus. Habis musola belok kiri. Motor terus melaju. Semakin jauh mereka masuk, suasana terasa semakin sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada aktivitas warga seperti biasanya jika ada hajatan. Biasanya, rumah pengantin sudah ramai sejak subuh. Ibu-ibu memasak, tenda dipasang, musik dangdut diputar pelan. Tapi kali ini, sepi. Sangat sepi. Motor akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya lama. Naura mematikan mesin. Ia mengernyit. Di depan rumah memang ada dekorasi pernikahan. Gapura bunga berdiri sederhana. Kain putih tergantung di teras. Namun semuanya terlihat pucat. Tidak meriah seperti pernikahan pada umumnya. Tidak ada suara tertawa. Tidak ada anak-anak berlari. Tidak ada aroma masakan. Hanya angin pagi yang berhembus pelan. Biasanya kalau nikahan rame ya, Sar, ujar Naura sambil melepas helm. Ini kok sepi banget. Sari ikut memperhatikan sekitar. Iya, dekorasinya juga simpel banget. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin orang-orang lagi sholat subuh atau siap-siap kali. Kan nikahannya jam 8. Naura mengangguk, meski perasaan aneh mulai merambat di dadanya. Saat mereka hendak mengetuk pintu rumah itu tiba-tiba terbuka sendiri. Seorang wanita paruh baya berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, senyumnya tipis, terlalu kaku. Oh, Mbak Nauraya, katanya pelan. Iya, Bu. Masuk. Hamiah sudah menunggu. Nada suaranya datar, hampir tanpa emosi. Naura dan Sari saling pandang sebentar sebelum masuk. Begitu melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Sari refleks merapatkan jaketnya. Ra, dingin banget, bisiknya. Naura ikut merasakan hal yang sama. Ia menoleh ke sudut ruangan. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Namun udara di dalam rumah terasa seperti ruangan berpendingin. Beberapa orang duduk di ruang tamu. Mereka mengenakan pakaian rapi, tapi wajah mereka tampak pucat dan diam. Tidak ada yang berbicara, hanya menatap sekilas lalu kembali menunduk. Tidak ada senyum penyambutan. Tidak ada obrolan hangat khas keluarga pengantin. Suasana terasa berat, seolah mereka memasuki tempat yang bukan seharusnya. Seorang wanita menunjuk lorong menuju kamar. Hamiahnya di kamar. Sari tiba-tiba merinding hebat. Ia menarik lengan Naura pelan. Ra, bisiknya hampir tak terdengar. Naura, kalau kita batalin aja gimana? Naura menoleh. Kenapa? Aku nggak enak perasaan. Orang tadi, tatapannya aneh. Naura menghela napas. Sebagai mua profesional, ia sudah terbiasa menghadapi berbagai karakter klien. Kadang keluarga tegang, kadang terlalu sibuk. Udah, Sar, jangan mikir aneh-aneh. Kita kerja aja. Aku nggak pernah batalin job. Sari menggigit bibirnya, masih ragu. Namun akhirnya ia mengikuti Naura berjalan menyusuri lorong. Langkah mereka bergema pelan. Semakin mendekati kamar, aroma melati mulai tercium samar. Harumnya lembut. Tapi entah kenapa membuat dada terasa sesak. Naura berhenti di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan. Assalamualaikum, Mbak Hamiah. Tidak ada jawaban. Pintu terbuka perlahan. Di dalam kamar, seorang perempuan duduk menghadap cermin. Diam. Menunggu. Dan sejak detik itu, perasaan tak nyaman yang selama seminggu menghantui Naura terasa semakin nyata. Kamar itu sunyi. Begitu Naura melangkah masuk, aroma melati langsung terasa lebih kuat dibandingkan di luar. Harumnya lembut,
tapi terlalu pekat untuk ukuran rumah yang tidak terlihat memiliki rangkaian bunga segar. Hamiah duduk di depan meja rias. Punggungnya tegak. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ia mengenakan kebaya putih polos tanpa motif. Rambutnya terurai panjang hingga punggung. Dari pantulan cermin, Naura bisa melihat wajahnya. Cantik, halus, nyaris sempurna. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Terlalu pucat. Seperti tidak memiliki darah. Naura tetap tersenyum profesional. "Selamat pagi, Mbak Hamiah," sapanya ramah. "Hari bahagia ya hari ini." Hamiah tidak menjawab. Ia hanya menatap Naura melalui cermin. Tatapannya tenang, tapi kosong. Naura mengira mungkin calon pengantin itu gugup. Banyak pengantin memang menjadi pendiam saat hari pernikahan. Ia membuka koper make-up dan mulai bekerja. "Mbak, mau konsepnya sanggul Jawa? Atau hijab pengantin?" tanya Naura sambil menyiapkan primer. Tidak ada jawaban. Hamiah tetap diam. Sari yang berada di belakang mulai membuka tas gaun. Ia mengeluarkan 3 pilihan baju pengantin, kebaya modern, adat Jawa, dan gaun putih panjang. Namun sejak masuk kamar, bulu kuduk Sari tidak berhenti berdiri. Suasana kamar terasa berat, seolah udara di sana terlalu padat untuk bernapas nyaman. Sari mencoba berbicara untuk mencairkan suasana. "Mbak Hamiah, pilih yang mana ya bajunya?" Tidak ada respon. Hanya suara napas pelan yang hampir tak terdengar. Sari menelan ludah. Ia menoleh ke Naura, memberi isyarat bingung. Naura tetap fokus bekerja, meski hatinya mulai tidak tenang. "Oke, aku mulai ya, Mbak," katanya lembut. Ia mengoleskan primer ke wajah Hamiah. Saat jarinya menyentuh kulit itu, Naura terdiam sesaat. Dingin. Bukan dingin biasa. Kulit Hamiah terasa seperti menyentuh marmer yang lama berada di ruangan ber-AC. Naura mencoba tetap profesional. Mungkin nervous, batinnya. Ia mulai mengaplikasikan foundation. Biasanya, foundation langsung menyatu dengan kulit klien. Warna wajah perlahan hidup, terlihat segar dan bercahaya. Namun kali ini berbeda. Foundation yang ia poleskan seolah menghilang. Wajah Hamiah tetap pucat. Tidak ada perubahan. Naura mengulanginya. Menambah layer kedua. Lalu ketiga. Masih sama. Kulit itu seperti menolak warna. Sari memperhatikan dari belakang. Kok enggak naik warnanya?" Naura menggeleng pelan. "Enggak tahu. Lightingnya kali." Padahal cahaya lampu kamar cukup terang. Naura mulai menambahkan concealer, lalu blush on. Ia memoles pipi Hamiah berkali-kali. Biasanya sedikit saja sudah membuat wajah merona. Tapi sekarang, warna merah itu hampir tak terlihat. Eyeshadow pun sama. Pigmentasi yang biasanya tajam justru tampak redup di kelopak mata Hamiah. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Naura. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menjadi mua, ia merasa gagal mengendalikan make-up. Tangannya terasa berat. Napasnya cepat. Ia mengulang, menghapus, lalu merias kembali. Waktu berjalan tanpa terasa. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 06.30 pagi. Naura bahkan tidak sadar sudah bekerja lebih dari 2 jam hanya untuk satu wajah. Tubuhnya mulai lelah luar biasa. Seolah tenaga terkuras habis. Tiba-tiba, Hamiah tersenyum. Perlahan, senyumnya muncul di pantulan cermin. "Makasih, Mbak Naura." Suara itu lembut. Sangat lembut. Itu pertama kalinya Hamiah berbicara sejak mereka datang. Naura sedikit terkejut. "Oh, iya Mbak. Masih bisa kita tambah lagi kalau mau." Hamiah menggeleng pelan. "Aku merasa, sudah cukup." Nada bicaranya terdengar lega. Seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan sesuatu yang lama ia tunggu. Naura mengangguk. "Kalau begitu kita lanjut ganti baju ya." Sari segera membawa gaun pengantin. Mereka berdiri di kanan kiri Hamiah untuk membantu mengganti pakaian. Saat Naura memegang lengan Hamiah, ia refleks menarik napas. Tubuh itu sangat dingin. Bukan sekadar dingin karena ruangan. Dingin yang tidak wajar bagi tubuh manusia hidup. Sari juga merasakannya. Ia menatap Naura dengan mata melebar.
Naura mencoba tersenyum, meski jantungnya mulai berdetak cepat. Mungkin dia kedinginan, bisiknya pelan. Namun jauh di dalam hati, Naura tahu ada sesuatu yang salah. Gaun pengantin akhirnya terpasang sempurna. Hamiah tampak cantik luar biasa. Tenang, anggun, seperti pengantin yang siap menuju pelaminan. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya lama. Senyumnya perlahan muncul lagi. Aroma melati semakin kuat memenuhi kamar. Hamiah menoleh kepada Naura dan Sari. Tatapannya hangat, hampir haru. "Terima kasih, kalian sudah datang." Nada suaranya terdengar berbeda. Lebih ringan, lebih damai. Naura belum sempat menjawab. Entah kenapa, rasa kantuk tiba-tiba menyerang hebat. Kelopak matanya terasa berat. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga setelah merias Hamiah. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pekerjaan pagi itu bukan sekadar merias pengantin, melainkan seperti memenuhi permintaan terakhir seseorang yang seharusnya tidak lagi berada di dunia orang hidup. Jarum jam dinding menunjuk pukul 06.30 pagi ketika Naura akhirnya menurunkan kuas terakhirnya. Make up selesai. Gaun pengantin telah terpasang rapi. Sanggul berdiri sempurna. Di depan cermin, Hamiah tampak seperti pengantin pada umumnya. Anggun, cantik, dan tenang. Bahkan terlalu tenang. Naura menghela napas panjang. Tubuhnya langsung terasa lemas begitu pekerjaan selesai. Bahunya pegal, kepalanya sedikit berdenyut. Perutnya pun mulai berbunyi pelan. Lapar. Sejak subuh ia belum makan apapun. Biasanya, keluarga pengantin selalu menyediakan sarapan untuk tim Mua. Minimal teh hangat atau gorengan. Namun sejak datang tadi, tidak ada seorang pun yang menawarkan makanan. Rumah tetap sunyi. Tidak terdengar suara masakan dari dapur. Tidak ada aroma nasi goreng, lontong, atau sup ayam seperti suasana hajatan biasanya. Sari keluar kamar lebih dulu sambil membawa koper kecil. "Ra, kamu lapar enggak?" bisiknya. Naura mengangguk lemah. "Banget." Mereka berjalan menuju ruang tamu. Orang-orang yang tadi duduk masih berada di posisi yang hampir sama. Diam. Tidak berbicara. Tatapan mereka kosong, seolah hanya menunggu sesuatu. Naura mencoba tersenyum sopan kepada salah satu wanita. "Bu, akadnya jam 8 ya?" Wanita itu hanya mengangguk pelan tanpa menjawab. Senyumnya tipis. Terlalu tipis. Naura memilih duduk di sofa. Tubuhnya langsung tenggelam dalam rasa lelah yang aneh. Bukan lelah biasa setelah bekerja, melainkan seperti tenaga diambil habis-habisan. Sari membuka tasnya. "Untung aku bawa ini," katanya sambil mengeluarkan biskuit dan termos kecil. "Kopi." Naura langsung tersenyum lega. Penyelamat hidup. Mereka makan biskuit pelan sambil menyeruput kopi hangat. Rasa manis dan pahit itu sedikit mengembalikan kesadaran Naura. Namun anehnya, semakin kopi itu diminum, kelopak mata Naura justru semakin berat. Sari menguap. "Ra, kok aku malah ngantuk ya?" Naura ikut menguap panjang. Iya, padahal minum kopi. Ia mencoba duduk tegak, tapi kepalanya terasa ringan. Pandangan mulai kabur. Suasana rumah semakin hening. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada percakapan keluarga. Tidak ada musik pernikahan. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Tik, tik, tik. Udara semakin dingin. Sangat dingin. Naura menyandarkan punggungnya ke sofa. "Cuma merem sebentar," gumamnya. Sari sudah lebih dulu memejamkan mata di sebelahnya. Koper make up tergeletak di lantai. Cangkir kopi masih setengah penuh di meja. Dan perlahan, keduanya tertidur. Langkah kaki pelan terdengar dari arah kamar. Hamiah keluar. Gaun pengantinnya bergerak lembut mengikuti langkahnya. Riasan wajahnya kini terlihat sempurna, lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Ia berdiri di depan Naura dan Sari yang tertidur pulas. Matanya memandang mereka dengan hangat. Tidak lagi kosong. Tidak lagi dingin. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan ketenangan. Hamiah tersenyum. Senyum penuh rasa syukur. Ia menundukkan kepala sedikit. "Terima kasih, Mbak Naura." Suaranya lembut seperti angin pagi.
Ia menoleh kepada Sari. Terima kasih. Sudah menemani. Aroma melati memenuhi ruangan. Lebih kuat dari sebelumnya. Di luar rumah, cahaya matahari perlahan naik, namun suasana di dalam tetap redup dan dingin. Orang-orang yang duduk di ruang tamu perlahan berdiri. Satu persatu. Tanpa suara. Tanpa langkah yang terdengar. Mereka berjalan menuju pintu. Seolah sebuah acara telah selesai. Hamiah menatap sekali lagi kepada Naura. Matanya berkaca-kaca. Aku akhirnya bisa menikah. Kalimat itu terdengar seperti bisikan yang sangat jauh. Kemudian ia berbalik. Melangkah perlahan menuju pintu rumah. Cahaya pagi menyambutnya. Dan sesaat sebelum sosoknya menghilang, aroma melati itu mencapai puncaknya. Lalu, sunyi. Hanya Naura dan Sari yang tertidur pulas di sofa, tanpa mengetahui bahwa mereka baru saja menyelesaikan satu permintaan terakhir dari seseorang, yang sudah lama menunggu dirias di hari bahagianya. Panas matahari menyengat wajah Naura. Cahaya terang menembus kelopak matanya, membuatnya mengerjap pelan. Awalnya ia mengira masih berada di ruang tamu rumah Hamiah, tertidur sebentar sambil menunggu acara akad dimulai. Namun rasa panas itu terlalu kuat. Tidak seperti cahaya matahari yang masuk dari jendela rumah. Ini langsung mengenai kulitnya. Naura mengerang kecil. Tangannya bergerak menutupi wajah. Tanah terasa keras di bawah punggungnya. Bukan sofa. Bukan kasur. Tanah. Matanya terbuka perlahan. Langit biru luas menyambut pandangannya. Naura mengernyit bingung. Aku, di luar. Ia bangkit setengah duduk. Dan detik berikutnya, napasnya tercekat. Di sekelilingnya berdiri batu nisan. Puluhan. Berjejer rapi. Rumput liar tumbuh di antaranya. Beberapa makam masih basah tanah merahnya. Naura membeku. Otaknya menolak memahami apa yang dilihat. Apa ini? Tiba-tiba terdengar suara teriakan di sebelahnya. Ra-a-a. Naura menoleh cepat. Sari berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak penuh ketakutan. Kuburan. Ini kuburan. Naura berdiri tergesa-gesa. Barulah ia sadar. Koper make-up mereka tergeletak di tanah. Tas baju pengantin berada di sampingnya. Bahkan cangkir kopi plastik masih ada, terguling di rumput. Semua barang mereka ada di sana. Seolah mereka memang sejak awal berada di tempat itu. Jantung Naura berdetak sangat keras. Ini, nggak mungkin. Sari berputar panik. Ia berjalan cepat ke sana kemari. Orangnya mana? Rumahnya mana? Tadi kan kita di rumah nikahan. Tidak ada rumah. Tidak ada dekorasi. Tidak ada tamu. Tidak ada suara manusia. Hanya angin siang yang berhembus pelan melewati nisan-nisan tua. Suara dedaunan kering bergesekan menjadi satu-satunya bunyi di tempat itu. Sari mulai hampir menangis. Kayaknya kita mimpi deh? Atau, memang tadi kita kesini buat makeupin orang nikahan? Naura tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel dari tas. Layar menyala. Tanggal terpampang jelas. Jumat. Tanggal yang sama dengan jadwal job Hamiah. Jam menunjukkan pukul 08.12 pagi. Waktu akad seharusnya sedang berlangsung. Tapi mereka berdiri di kuburan. Napas Naura menjadi pendek. Perlahan ingatan pagi tadi kembali satu persatu. Rumah sunyi. Orang-orang pucat. Udara dingin. Tubuh Hamiah yang membeku. Aroma melati. Dan ucapan terakhirnya. Terima kasih. Tenggorokan Naura terasa kering. Ia menoleh ke sekeliling makam. Pandangan matanya berhenti pada satu nisan yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka bangun. Tanahnya masih baru. Bunga tabur melati berserakan di atasnya. Naura merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun ia belum berani mendekat. Udah, kita pergi dari sini, katanya pelan, mencoba tetap tenang meski lututnya terasa lemas. Sari mengangguk cepat. Iya, ayo pulang. Mereka segera membereskan barang-barang. Tangan Naura masih gemetar saat memasukkan brush dan foundation ke dalam koper. Beberapa alat bahkan jatuh karena ia terlalu gugup. Sari melipat kembali gaun pengantin. Tangannya dingin.
Aku sumpah, Ra, aku nggak mau job pagi-pagi lagi. Naura tidak menjawab. Ia masih berusaha memahami apa yang baru saja mereka alami. Setelah semua barang masuk, mereka berjalan cepat keluar area pemakaman. Langkah mereka tergesa melewati jalan tanah kecil di antara makam. Setiap hembusan angin membawa aroma melati yang samar. Seolah seseorang berjalan mengikuti mereka. Begitu mencapai gerbang kuburan, Naura tanpa sadar menoleh ke belakang. Makam-makam itu berdiri diam. Tenang. Tidak ada siapapun. Namun entah kenapa, hatinya terasa seperti baru saja meninggalkan sebuah acara yang telah selesai. Seperti benar-benar menghadiri sebuah pernikahan. Naura menelan ludah. Tanpa berkata apapun lagi, mereka menaiki motor dan segera meninggalkan tempat itu. Tidak satu pun dari mereka berani menoleh kembali. Mereka belum tahu bahwa jawaban sebenarnya tentang Hamiah akan mereka dengar sebentar lagi. Motor Naura melaju pelan meninggalkan area pemakaman. Tangannya masih gemetar saat memegang setang. Jalan tanah yang mereka lewati terasa lebih panjang dari sebelumnya. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Hanya suara mesin motor dan napas mereka yang masih belum stabil. Sari memeluk koper make-up di belakang dengan erat. Sesekali ia menoleh ke belakang, seolah takut ada sesuatu yang mengikuti. Ra, suaranya lirih. Kita tadi, beneran kan? Bukan mimpi. Naura tidak langsung menjawab. Ia sendiri masih berusaha memahami semuanya. Rumah pernikahan itu terasa begitu nyata. Hamiah duduk di depan cermin. Make-up yang ia aplikasikan. Sentuhan kulit dingin itu. Ucapan terima kasihnya. Semua terasa terlalu jelas untuk disebut mimpi. Motor akhirnya keluar dari jalan kecil dan memasuki jalan desa yang lebih ramai. Beberapa warga terlihat menyapu halaman, anak-anak berjalan membawa tas sekolah, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Kehidupan normal. Kontras sekali dengan apa yang baru saja mereka alami. Naura memperlambat motor ketika melihat seorang bapak tua sedang duduk di warung kecil pinggir jalan. Ia menghentikan motor. "Pak," numpang tanya, ucap Naura sopan. Bapak itu menoleh. "Iya, Neng." Naura turun dari motor. "Pak, tadi kami dari arah sana," katanya sambil menunjuk jalan menuju kuburan. "Bukannya di situ rumah Mbak Hamiah ya? Yang mau nikahan hari ini?" Bapak itu mengernyit. Hamiah. Ia tampak berpikir sejenak. Sari turun dari motor juga. Wajahnya masih pucat. "Iya Pak, kami mua. Tadi disuruh datang ke alamat itu buat merias pengantin." Wajah bapak itu perlahan berubah. Ia menatap mereka lama. Tatapan yang membuat dada Naura tiba-tiba terasa dingin. "Kalian, dari kuburan itu?" Naura dan Sari saling pandang. "Iya, Pak." Bapak itu menghela napas panjang. Kemudian berkata pelan, "Neng, Hamiah yang kalian maksud itu, sudah meninggal." Dunia seakan berhenti berputar. Naura membeku. "Apa, Pak?" "Sudah 2 bulan lalu," lanjut bapak itu. "Dia meninggal kecelakaan motor. 2 hari sebelum akad nikahnya." Sari langsung menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Bapak itu menunjuk ke arah yang berlawanan. Keluarganya tinggal di ujung desa sana. Bukan di kuburan itu. Itu memang pemakaman umum. Jantung Naura berdetak keras. Tangannya terasa dingin. "Tapi, tadi kami masuk rumah. Ada dekorasi, banyak orang." Bapak itu menggeleng pelan. "Nggak ada rumah di sana, Neng. Dari dulu ya kuburan." Angin pagi berhembus melewati mereka, membawa aroma tanah basah. Tiba-tiba ingatan Naura kembali satu persatu. Orang-orang pucat. Rumah sunyi. Tidak ada suara kehidupan. Tidak ada makanan. Tidak ada tawa. Seolah mereka bukan berada di dunia yang sama. Sari tiba-tiba menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ra, aku takut," katanya gemetar. "Ayo pulang, Ra. Aku takut. Aku kebelet pipis juga." Nada suaranya campur antara panik dan trauma. Naura menelan ludah. Seluruh tubuhnya merinding. Ia teringat senyum terakhir Hamiah. Ucapan terima kasih itu. Dan kalimat lembut yang kini terasa begitu jelas maknanya.
Aku akhirnya bisa menikah. Naura menunduk pelan. Dadanya terasa berat. Bukan hanya takut, tapi juga, iba. Bapak itu kembali berbicara. Katanya sih, Hamiah itu pengen banget nikah. Sudah siap semua. Baju, dekorasi, undangan, tinggal akad. Tapi Allah berkehendak lain. Naura tidak mampu berkata apapun. Sari sudah lebih dulu naik motor. Ayo pulang, ayo pulang. Naura mengangguk lemah. Iya, Sar. Ia menyalakan motor. Sebelum pergi, bapak itu berkata pelan. Kadang, orang yang punya hajat besar tapi belum kesampaian, masih ingin menyelesaikannya. Kalimat itu membuat bulu kuduk Naura kembali berdiri. Motor melaju meninggalkan desa itu. Sepanjang perjalanan pulang, mereka berdua diam. Tidak ada obrolan. Tidak ada tawa. Hanya suara angin dan pikiran yang terus berputar. Naura sadar. Pagi tadi, ia bukan merias pengantin biasa. Ia telah memenuhi permintaan terakhir seorang perempuan, yang bahkan dunia sudah lepaskan 2 bulan lalu. Sejak kejadian di kuburan itu, hidup Naura tidak pernah terasa sama lagi. Hari-hari berlalu seperti biasa. Ia tetap menerima klien, tetap merias pengantin, tetap tersenyum di depan orang lain. Namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu tertinggal. Atau, sesuatu ikut pulang bersamanya. Malam pertama setelah kejadian itu, Naura tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar dengan lampu menyala. Setiap kali memejamkan mata, wajah Hamiah muncul dalam ingatannya. Duduk diam di depan cermin, tersenyum lembut, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir seperti bisikan angin. Naura membalikkan tubuhnya gelisah. Kenapa aku? Gumamnya pelan. Dadanya terasa berat. Kenapa arwah itu harus datang ke aku? Kenapa harus aku yang merias dia? Tidak ada jawaban. Hanya suara jam dinding berdetak pelan di kamar. Naura duduk perlahan. Pandangannya menyapu ruangan. Barulah ia sadar. Kamarnya berantakan. Koper make-up belum dirapikan sepenuhnya. Kuas-kuas masih berserakan. Pakaian menumpuk di kursi. Dan di sudut kamar mandi. Tong sampah kecil itu masih ada. Naura berdiri dan mendekat. Napasnya tertahan. Pembalut bekas yang pernah ia cuci beberapa hari lalu masih berada di sana. Belum dibuang. Sudah beberapa hari. Ia mematung. Tiba-tiba ingatan seminggu sebelum hari pernikahan Hamiah kembali satu persatu. Tubuhnya mudah lelah. Sering melamun. Tidur menjelang maghrib. Lupa menjaga kebersihan. Hal-hal kecil yang dulu selalu ia jaga. Perlahan ia abaikan karena terlalu sibuk bekerja. Naura menunduk. Perasaan bersalah muncul perlahan. Ia teringat ucapan almarhum ibunya dulu. Kebersihan itu sebagian dari iman. Selama ini ia merasa dirinya baik-baik saja. Ia bekerja keras, mencari rezeki halal, membantu orang lain tampil cantik di hari bahagia mereka. Namun ia lupa menjaga dirinya sendiri. Lupa menjaga kebersihan. Lupa menjaga waktu istirahat. Lupa menjaga adab terhadap tubuh dan rumahnya. Naura mengambil kantong plastik, lalu membereskan sampah itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena takut, tapi karena merasa ditegur. Bukan oleh sesuatu yang jahat, melainkan oleh sebuah peristiwa yang membuka matanya. Setelah membersihkan kamar mandi, Naura menyapu kamar, merapikan meja rias, mencuci alat makeup, dan mengganti sprei tempat tidur. Setiap gerakan terasa seperti melepaskan beban di dadanya. Rumah yang sebelumnya terasa pengap perlahan menjadi lebih nyaman. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian tersebut, Naura mengambil wudhu sebelum tidur. Ia duduk di sajadah. Tangannya terangkat. Doanya pelan. Ya Allah, kalau memang kejadian itu teguran untukku, aku mengerti. Air matanya mengalir lebih deras. Dan kalau Hamiah belum tenang, semoga engkau tenangkan dia di sana. Dalam hatinya, Naura mulai memahami sesuatu. Hamiah bukan datang untuk menakutinya. Hamiah hanya ingin satu hal. Menjadi pengantin. Dirias di hari yang tidak sempat ia jalani. Dan tanpa sadar, Naura telah menjadi bagian dari penyelesaian kisah itu. Sejak malam itu, perubahan kecil mulai terjadi.
Naura tidak lagi tidur menjelang maghrib. Ia lebih menjaga kebersihan rumah. Lebih memperhatikan hal-hal sederhana yang dulu sering ia abaikan. Dan yang paling terasa, rasa hampa dalam hatinya perlahan berkurang. Kadang, ketika malam sangat sunyi, Naura masih mencium aroma melati samar. Namun kini aroma itu tidak lagi menakutkan. Justru terasa seperti ucapan terima kasih yang tertinggal di udara. Seolah seseorang akhirnya telah pergi dengan tenang, setelah mendapatkan apa yang selama ini ia tunggu. Waktu berjalan pelan setelah kejadian itu. Hari-hari Naura kembali dipenuhi jadwal merias pengantin. Teleponnya kembali ramai. Pesan masuk silih berganti dari calon pengantin yang ingin menggunakan jasanya. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri Naura sekarang. Ia tidak lagi menjalani pekerjaannya hanya sebagai rutinitas mencari rezeki. Ada kesadaran baru yang tumbuh di dalam hatinya. Pagi hari sebelum berangkat kerja, Naura kini selalu bangun lebih awal. Ia tidak lagi terburu-buru menyiapkan alat makeup sambil setengah mengantuk seperti dulu. Ia memulai hari dengan wudhu. Sholat tepat waktu. Sajadah kecil selalu ia lipat rapi di sudut kamar. Sari bahkan menjadi orang pertama yang menyadari perubahan itu. Suatu pagi saat mereka bersiap menuju lokasi klien, Sari melihat Naura berdiri sebentar di depan motor dengan mata terpejam. Tangannya terangkat pelan. Berdoa. Sari tersenyum kecil. Sekarang selalu doa dulu ya. Naura mengangguk. Iya. Dulu aku langsung berangkat aja. Sekarang rasanya, takut kalau lupa minta perlindungan. Ia menyalakan motor. Kerja kita kan ketemu banyak orang, banyak tempat. Kita nggak pernah tahu energi apa yang kita datangi. Sari langsung merinding mengingat kejadian Hamiah. Iya sih, aku juga sekarang ikut doa. Sejak saat itu, sebelum merias klien, Naura selalu berbisik pelan di dalam hati. Memohon agar pekerjaannya membawa kebaikan. Memohon agar orang yang ia rias benar-benar bahagia. Dan tanpa ia sadari, tangannya terasa lebih ringan saat bekerja. Make up yang ia aplikasikan lebih menyatu. Klien-kliennya terlihat lebih puas. Beberapa bahkan berkata hal yang sama. Mbak Naura, entah kenapa didandani Mbak rasanya adem banget. Kalimat itu selalu membuat Naura tersenyum. Ia tahu, bukan hanya teknik make up yang berubah, melainkan niat di dalam hatinya. Suatu sore, ketika jadwalnya kosong, Naura mengajak Sari. Sar, kita ziarah yuk. Sari langsung tahu kemana tujuan itu. Kuburan Hamiah. Perjalanan menuju desa itu terasa berbeda dibandingkan sebelumnya. Tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan perasaan tenang. Langit sore cerah. Angin bertiup lembut. Mereka membawa bunga tabur dan air mawar. Saat memasuki area pemakaman, langkah Naura terasa pelan. Ingatan hari itu kembali terlintas. Bangun di antara nisan, rasa panik, dan kebingungan yang dulu memenuhi dirinya. Kini semuanya terasa lebih damai. Mereka menemukan makam Hamiah. Nisannya sederhana. Nama lengkapnya terukir jelas. Naura menatap tulisan itu lama. Akhirnya ia tahu, perempuan yang pernah ia rias benar-benar nyata. Bukan mimpi. Bukan halusinasi. Ia berjongkok pelan. Menaburkan bunga melati di atas makam. Aroma yang dulu membuatnya merinding kini terasa menenangkan. Naura mengangkat tangan. Berdoa dengan suara lirih. Semoga tenang ya di sana. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena takut. Bukan karena trauma. Tapi karena rasa haru. Sari ikut berdoa di sampingnya. Setelah selesai, mereka duduk sebentar di dekat makam. Angin sore berhembus pelan. Entah sugesti atau bukan, Naura merasa hatinya sangat ringan. Seperti sebuah janji telah diselesaikan. Seperti seseorang benar-benar telah pergi dengan damai. Sejak hari itu, Naura memiliki kebiasaan baru. Sebelum mulai merias klien, ia selalu membaca doa dalam hati. Saat selesai bekerja, ia juga berdoa kembali, mengucap syukur karena diberi kelancaran. Pekerjaannya kini terasa berbeda. Dulu ia sering merasa kelelahan luar biasa setelah merias. Sekarang, meski jadwal padat, tubuhnya tidak lagi terasa kosong. Ia lebih tenang, lebih fokus, lebih menghargai setiap klien yang duduk di kursi riasnya. Naura menyadari sesuatu.
Menjadi mua bukan hanya soal membuat wajah cantik, tetapi juga menjadi bagian dari momen paling penting dalam hidup seseorang. Hari pernikahan, hari sakral, hari penuh harapan. Dan sejak pengalaman bersama Hamiah, Naura selalu mengingat satu hal. Ia tidak pernah benar-benar tahu cerita hidup orang yang duduk di hadapannya. Karena itu, setiap sentuhan kuasnya kini selalu disertai doa, agar kebahagiaan yang diriasnya bukan hanya terlihat indah di luar, tetapi juga membawa ketenangan sampai ke dalam hati.